Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Allah berfirman bahwa sesungguhnya manusia diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal, dan sesungguhnya orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Hamka muda dimanapun berada, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan bagaimana kita bergaul dan bersosialisasi dengan teman. Sebagai makhluk sosial, tentu kita semua membutuhkan untuk bergaul dan mendapatkan penerimaan di dalam kelompok. Sebagaimana ayat yang saya sampaikan tadi, bahwa sesungguhnya Allah pun menciptakan manusia dengan keragaman bahasa, budaya, suku bangsa, dan kita pasti akan berteman dengan jenis yang sangat beragam ini. Tetapi bagaimana kemudian kita sebagai anak muda bisa bergaul dengan baik sesuai dengan tuntunan ajaran Islam? Kita tahu bahwa hari ini tidak mudah bagi Hamka muda dan sahabat muda semuanya untuk bergaul di tengah era globalisasi yang penuh tantangan. Ada tantangan narkoba, ada tantangan pergaulan bebas, ada tantangan hubungan sesama jenis yang tidak mudah untuk dihadapi kalau kita tidak punya landasan di dalam bagaimana kemudian kita bergaul. Terkait dengan ini, prinsip dasar di dalam Islam adalah bertolong-tolonglah kamu dengan kebaikan. Ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal itsmi wal udwan. Maka kita semua mendasarkan hubungan relasi persahabatan itu dalam konteks untuk mencari kebaikan, untuk mencari ketakwaan, dan bukan untuk sesuatu yang tidak baik atau membawa madorot. Kenapa ini menjadi landasan? Apapun yang kita lakukan harus didasarkan bahwa pertemanan, persahabatan kita itu adalah dalam kerangka ibadah, dalam kerangka mencari ridho Allah, dalam kerangka menjalani tugas kemanusiaan sebagai hamba Allah, sebagai khalifatullah fil ard, sebagai wakil Allah di muka bumi. Ini tidak mudah karena seringkali kalau tidak di dalam sebuah kelompok, kalau tidak menerima, maka kemudian seringkali dianggap tidak menjadi bagian dari kelompok, padahal merasa in group atau di dalam sebuah kelompok ini menjadi bagian penting bagi pergaulan anak muda. Tetapi prinsipnya ta'awanu alal birri wat taqwa tadi itu harus menjadi landasan yang penting. Kita akan berteman dengan banyak orang, tetapi kita punya prinsip kalau teman membawa kebaikan maka kita akan ikut. Tetapi kalau tidak, maka kemudian ini menjadi hal yang harus kita tinggalkan. Sahabat Hamka muda semuanya, dimanapun Anda berada, Rasulullah pernah memberikan contoh hadis. Kalau Anda berteman, maka teman itu ibarat minyak wangi atau seperti pandai besi. Minyak wangi itu artinya segala kebaikan pertemanan itu akan menjadi kebaikan bagi kita sendiri. Sedangkan pandai besi, ketika ada percikan api, maka sesungguhnya percikan itu bisa masuk ke dalam teman yang lainnya, dan itu bisa membakar teman yang lainnya. Itulah kenapa berteman itu menjadi hal yang penting, tentu dalam kerangka ketakwaan. Tantangan berteman hari ini tidak mudah. Teman-teman pasti banyak sekali yang diajak pada hal-hal yang kurang baik. Nggak gaul loh kalau kamu nggak ikutan kita nonton tayangan yang mungkin blue begitu, yang dianggap paling sesuai dengan hari ini. Atau misalnya kalau nggak nyoba narkoba nggak keren gitu. Atau kalau kamu nggak mau ikutan challenge ini, kamu nggak anak muda banget, kamu kolonial banget, generasi old banget gitu, yang nggak sesuai. Disinilah pentingnya sebagai pertemanan kita punya sikap
sikap yang baik. Dan sikap ini bisa ditunjukkan dengan mengajak teman-temannya untuk berbuat baik. Kalau tadi diajak hal-hal yang tidak baik, maka bisa menyampaikan wajadilhum billati hiya ahsan, bisa menyampaikan sesuatu dengan cara yang baik. Menurut saya itu tidak pas dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Itu adalah menyampaikan sanggahan atau bersikap asertif untuk mengatakan hal yang tidak baik. Kalau kemudian teman tersebut tetap mengajak pada hal yang kurang baik itu, maka kemudian Hamka muda bisa meninggalkan teman tersebut dengan selalu mengingatkan bahwa hal yang kalian lakukan itu akan membawa madorot dan tidak baik bagi masa depan kalian, bagi tubuh kalian, bagi kehidupan kalian. Tentu ini menjadi hal yang tidak mudah karena seringkali kemudian merasa tidak dianggap sebagai bagian dari kelompok, tidak sama dengan kelompoknya. Maka kemudian teman-teman tetap harus berpikiran positif bahwa tujuan hidup kita adalah untuk mencari ketakwaan, sehingga kalaupun kita tidak sama dengan teman yang lain bukan berarti kita tidak keren, bukan kita tidak update, tetapi sesungguhnya kita sedang menjalankan perintah agama, perintah Allah. Sekaligus kita juga punya kewajiban untuk mengingatkan teman-teman kita yang sedang diuji oleh Allah dengan perilaku yang challenge menurut mereka, tetapi sesungguhnya itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ini menjadi penting bersikap asertif terhadap situasi, apapun tantangannya. Teman-teman harus bisa bersikap dan berpikir secara kritis, apakah ini sesuai dengan Islam atau tidak. Tadi tolong menolong, bergaul itu adalah dalam kerangka keimanan dan ketakwaan. Kalau tidak pas, maka kewajiban kita untuk mengingatkan, dan kalau tidak mau diingatkan, maka kita bisa meninggalkan teman tersebut. Tentu tidak dalam kerangka memutus pertemanannya, tetapi kemudian tidak mengikuti apa yang menjadi tindakan dari teman-teman yang tidak sesuai dengan ajaran Islam itu. Semoga teman-teman dikuatkan oleh Allah hatinya, bahwa hati kita selalu sabit qalbi ala dinik, selalu dikuatkan untuk menjalani agamanya, dan tetap bisa berteman dan sesuai dengan lingkungan yang teman-teman hadapi, era digital dan era globalisasi, dengan selalu berpegang teguh pada ajaran agama. Demikian akhirul kalam. Semoga teman-teman senantiasa sehat dan memiliki persahabatan yang baik dan tidak toksik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.